Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, nama saya Herianto, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, program studi pendidikan geografi, kategori 1, gelombang 2 di LPTK Universitas Lampung. Saya akan melaksanakan uji kinerja di MAN 21 Jakarta Utara. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Pak Heri akan mulai hari ini. Selamat siang dan sore semua. Ya. Oke, ini pertemuan selanjutnya setelah kita kemarin bahas mengenai faktor apa ya? Menarik atau pendorong minggu lalu. Menarik ya. Sekarang kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai faktor pendorong dilihat dari perspektif orang desa. Kemarin kita perspektif orang kota, sekarang kita perspektif orang desa. Ya, sebelum kita mulai, Pak Heri akan membacakan daftar hadir terlebih dahulu ya. Ahmad Rizky, Adelia, Ananda, Apriansyah, Asia, Aulia, Bagus, Bima Sakti. Sebelum dimulai, ketua kelas bisa pimpin dalam doa dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Istainu Iqra'u akhir lisan. Sebelum kita mulai lagi ke materi, Pak Heri mau nanya dulu nih. Ya, siapa yang bisa mengingat kembali materi minggu lalu? Minggu lalu kan tadi udah dimulai. Kita bahas mengenai faktor apa tadi? Penarik dari sudut pandang atau perspektif kota. Jadi kita melihat dari sudut pandang kota. Kebetulan kita orang yang tinggal di kota, jadi mudah melihatnya. Oke, Pak Heri mau nanya, apa sih yang menyebabkan orang akhirnya mau pergi ke kota? Kemarin kalau nggak salah ada yang dari Bima ya? Dari Bima, papanya ya? Orang tua dua-duanya dari Bima. Apa yang melandasi orang tua datang ke Jakarta akhirnya? Karena pekerjaan di kota lebih banyak, lebih beragam jenisnya. Oke? Alasannya itu. Kemarin kalau misalnya dari Jatim, Jawa Timur maksudnya. Siapa? Oh, Bagus. Alasannya apa? Bagus, sudah nanya belum? Saya tahu itu sih karena lebih ke juga sama sih pekerjaan. Pekerjaan. Alasannya pekerjaan. Jadi ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau beragam di wilayah perkotaan. Baik, lanjut. Nah, sekarang kita ke ice breaking dulu ya. Sebelum kita mulai. Ya. Seperti biasa, Pak Heri kalau selalu mulai dengan tepukan ya, tepuk tangan ya, bisa nggak berdiri?
Bisa. Oke, bisa ya. Ayo berdiri dulu. Oke. Bapak berdiri. Oke. Pak Heri minta perhatikan baik-baik ya. Yang di belakang semoga terdengar ya. Yang di belakang semoga terdengar. Pak Heri akan mulai. Kalau ada pernah dengar tepuk nyamuk? Kalau tepuk nyamuk, tepuk nyamuk ya. Terus kalau dibilang tangan satu harus tetap begini ya. Yang semeja juga tangan tetap begini, bersampingan tetap begini semua. Kalau dibilang tepuk nyamuk, ke tangan sendiri. Tapi kalau dibilang tepuk samping, tangan temanmu yang dikenain. Ya. Tapi kalau kena, berarti dia responnya lambat. Kamu harus pindah. Oh iya ya. Dua sembilan. Bertiga, ya bertiga. Ini mandi. Oke, ya. Oke, siap ya. Ingat sekali lagi, Pak Heri bilang sekali lagi. Ini, halo, sudah. Ya, tenang dulu. Berarti fokus dan kecepatan. Jadi kalau dia bilang tepuk nyamuk, tepuk tangan sendiri. Tapi nanti kalau Pak Heri bilang tepuk samping, kena temannya. Kalau temannya kena, berarti temannya gak respon dengan cepat. Harus menghindar ya. Ingat ya, harus sabar kalau tidak tepuk samping, menghindar. Oke ya, siap. Tangannya semua satu di tengah, posisinya di tengah kalian. Ayo, tangannya satu doang. Oke. Yang satu nanti cari target temannya ya. Kalau Pak Heri bilang tepuk samping. Oke. Kalau tepuk nyamuk, tepuk tangan sendiri. Oke. Tepuk nyamuk. Tepuk lagi. Tepuk nyamuk simpen. Oke, gimana? Angkat lagi tangannya ya. Oke, tepuk samping. Oke, jangan sampai mau dikenai tangannya, kamu harus menghindar. Ya, kalau tepuk samping jangan sampai tangan kamu kena. Nanti kalau kena kita suruh ke depan ya. Oke, kalau kena ya. Oke, di tangan dulu kayak tangannya satu siap. Harus responsif, harus cepat, pindah. Oke, tepuk nyamuk. Oke, angkat lagi. Tepuk nyamuk. Angkat lagi. Tepuk samping. Nah, Pak Heri kasih gambar seperti ini. Anda bisa memberikan deskripsi. Pak Heri gambar apa yang ditaruh di PPT Pak Heri. Angkat tangan dulu yuk. Siapa yang oke? Siapa namanya? Bagus ya? Apa bagus? Migrasi banteng. Migrasi banteng atau hewan ya. Kira-kira kenapa bagus mereka bermigrasi? Karena tanah di sekitar sungai lebih hijau. Oke, tanah di tempat yang mereka pergi dari tempat yang gersang tahu ya, kering. Berarti tumbuhan buat dimakannya sedikit. Akhirnya mereka mencari tempat yang lain untuk mendapatkan makanan yang cukup. Ini namanya mereka apa yang membuat mereka terdorong? Berarti apa yang membuat mereka terdorong bagus? Cari makanan. Oke, karena di tempat mereka yang asal makanannya siapa tadi yang ngomong? Tidak terpenuhi, betul ya? Karena tidak terpenuhi di tempat yang lama, mereka migrasi. Kalau kalian nonton film-film flora fauna ya, mereka bermigrasi untuk mendapatkan makanan yang lebih. Ada faktor pendorongnya. Nah, sama. Berarti orang di desa juga seperti itu. Mereka datang ke kota sudah diberi pengantar juga karena ingin mendapat pekerjaan. Pekerjaan di desa kan sedikit. Ya, oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita apa sih? Nah, Pak Heri akan berikan di sini.
Identifikasi faktor pendorong desa. Yang kedua, kita akan mencari permasalahan yang ada, kemudian masalah tersebut, dampaknya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, sama seperti minggu lalu, kita akan mencari solusi. Karena kita gampang mencari masalah, anak bos gampang mencari masalah ya, benar nggak sih? Tapi nyari solusinya susah. Tunjukkan bahwa kalian berbeda dengan orang-orang di luar sana. Kenapa Pak Heri kemarin udah bilang? Dan kemarin sudah ada video bahwa nggak semua orang yang datang ke Jakarta bisa sekolah seperti kalian. Betul nggak? Betul. Nggak bisa masuk negeri, akhirnya mereka mencari swasta. Swasta di luar belum tentu sebagus atau fasilitasnya seperti negeri. Kalau mengerjakan sesuatu jangan sendiri-sendiri, ya. Tapi dikerjakan bersama. Tapi Pak Heri minta ada effort atau usaha dari perorangan, paham ya? Oke, tulis dulu nama pribadinya, nanti nama kelompoknya bersama-sama nanti. Kita akan sini. Pertama, kalian baca dulu halaman yang kedua. Sudah dilihat, tulis nama pribadi kalian dulu. Kemudian lihat yang halaman selanjutnya. Pak Heri usahakan lembar KPD-nya berwarna, jadi kalian bisa lihat, ya. Oke, kalau sudah dilihat, Pak Heri minta kalian nanti kerjakan yang ada di halaman pertama yang tabel. Ada ya? Sambil kalian mengerjakan, kalian bisa menonton video berikut ini. Silakan perhatikan video berikut. Apa itu urbanisasi? Teman-teman, siapa yang pernah mendengar urbanisasi? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, urbanisasi adalah perpindahan penduduk secara berduri-duri dari desa ke kota besar. Urbanisasi merupakan salah satu migrasi atau perpindahan penduduk secara internal dari satu daerah ke daerah lainnya dalam satu negara. Urbanisasi terjadi ketika terdapat sebuah ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Aktivitas di desa berjalan lebih lambat dibandingkan di kota yang menyebabkan ketimpangan ekonomi, sosial, dan budaya antar desa dan kota. Hal inilah yang membuat banyak penduduk desa melakukan migrasi ke kota karena tertarik dengan fasilitas ataupun kesempatan yang lebih memadai. Urbanisasi terjadi karena adanya dua faktor yang mendorong dan menarik masyarakat untuk melakukannya. Berikut ini faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menarik masyarakat memutuskan untuk melakukan urbanisasi. Yuk kita cari tahu. Oke, kalau bilang orang urban, berarti bukan orang urban ya. Orang urban berarti orang kota. Ya, makanya disebut urbanisasi. Kalau dinamakan urbanisasi berarti orang pindah dari desa ke kota. Paham sampai sini? Tadi dibilang bahwa urbanisasi ada dua. Ada urbanisasi faktor mendorong sama faktor penarik. Kemarin kita udah bahas faktor penarik ya. Baik, lanjut. Sekarang faktor pendorong. Lihat baik-baik. Lahan pertanian sempit karena banyaknya penduduk. Faktor pertama, lahan pertanian sempit. Pak Heri mau tanya, kenapa? Apa pengaruhnya sampai orang tua akhirnya pergi ke kota? Apa hubungannya? Apa korelasinya? Ada bisa jawab? Oke, apa Bima? Apa korelasi lahan pertanian yang sempit sehingga mendorong orang untuk pergi ke kota? Kenapa? Pekerjaan. Apa hubungannya dengan lahan pertanian? Kalau misalnya lahan yang lebih sempit kan pekerjaan yang dibutuhkan untuk di lahan itu jadi semakin sedikit. Oke. Orang-orang jadi nggak bisa Dan nggak cukup untuk menghidupi keluarganya. Nata, tepuk tangan dong Bang, Bima Sakti ya. Oke, cara berpikirnya bagus. Itu gunanya kita punya nalar. Bedanya kita sama hewan, ya kan? Kita punya nalar untuk bisa menganalisis keadaan. Pak Heri mau tanya lagi nih.
Ya, Pak Heri mau nanya lagi. Pak Heri lanjut ya. Pak Heri lanjut lagi nih. Oke, Pak Heri lanjut. Sebelum kita lanjut ke materinya, Pak Heri mau minta satu orang dong. Siapa yang bisa memaparkan hasil dari video? Sebutkan minimal 3. Ayo, ada yang bisa? Sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya. Satu orang yuk. Bagian sebelah sini dong. Ya, Pak Heri belum dapat nih. Satu orang siapa? Barisan sebelah sini. Coba, Pak Heri mau minta satu orang. Nah, ini kan Sri Kandi semua nih. Tahu Sri Kandi nggak? Sri Kandi itu apa namanya? Perempuan-perempuan hebat. Coba, satu orang siapa yang bisa? Siapa? Ada yang udah ngerjain? Selesai semua? Jadi di sini, tapi menghadap ke temannya ya. Oke, yang di sana kalau mau bicara angkat tangan, karena di sini sudah ada yang Pak Heri minta mau bicara. Silakan dari situ aja, hadap ke sana ya. Kalau bukan boleh dari situ. Ya. Oke, perhatikan semuanya yang di belakang laki-lakinya. Berdiri biar temannya pada melihat. Ya. Oke, ini teman-teman ada yang mau bicara, silakan. Untuk faktor pendorongnya apa saja? Silakan, bacakan. Oke, pertama penyebab orang pergi atau mendorong orang pergi dari desa, kemiskinan. Kenapa kemiskinan menjadi faktor pendorongnya? Oke, kebutuhan dasar hidupnya kurang. Kebutuhan dasarnya ada apa saja? Sandang itu pakaian, sandang. Terus apa lagi? Makanan. Lanjut. Yang kedua. Oke, terbatasnya peluang kerja. Pak Heri mau nanya lagi. Pekerjaan yang ada di desa banyak nggak sih? Nggak ada. Apa aja yang jasa umum? Petani, nelayan, apalagi? Bekerja. Cuman pinter nggak kalian mengontrol diri kalian? Gitu ya. Oke. Nah, dari 2 gambar ini kita akan menjawab pertanyaan nomor 3. Sekarang dibuka dulu halaman ketiga, baliknya. Oke, silakan buka halaman baliknya. Oke. Nanti kita kerjakan kelompok, tapi sebelum kerja kelompok kita kerjanya sendiri-sendiri. Pak Heri selalu bilang, biar fair, nanti kerja kelompoknya didahului dengan kerja individu. Paham ya? Oke, waktunya 10 menit. Berapa menit? 10 menit. Cowoknya berapa menit? Halo, cowok sebelah kiri. Pak Heri. Berapa menit? 10 menit. Mantap. Oke, kita akan bagi kelompoknya menjadi 4 ya, 4. Nanti kalau ada yang ganjil masuk ke rekannya yang benar. Paham ya? Gak usah dibikin sulit kalau bikin kelompok. Oke? Pak Heri akan bagi menjadi 2 masalah. Di halaman 2 ada 2 masalah. Yang pertama masalahnya kekurangan pekerja produktif. Masalah yang kedua, lahan tidak terurus. Paham ya? Nanti Pak Heri akan bagi kelompoknya masing-masing 4. Dari masalah ini nanti Pak Heri akan pilih satu masalah yang kalian kerjakan. Sama seperti pertemuan-pertemuan yang lain, kalian kerjakan sesuai dengan apa yang ditugaskan. Paham sampai sini? Paham. Kalau paham, Pak Heri bagi ini menjadi satu kelompok. Biar gampang ya. Belakang satu kelompok. Ini satu kelompok. Belakang berlima. Satu kelompok. Oke? Berarti di ke belakang nggak apa-apa ya, mejanya ya. Nanti. Nah ini satu kelompok. Oke, belakang satu kelompok. Ini 4. Kalau enggak 5. Ini kamu kasih di sini. Dafa nanti ke belakang. Oke. Yang di samping Pak Dodo, samping sebelah sini. Oke. Paham ya? Oke. Sebelum mengerjakan, Pak Heri bilang tadi berapa menit pekerjaannya? 10 untuk individu. Oke, Pak Heri siapkan dulu timernya. Kerjakan sendiri-sendiri.
dari dimulai dari sekarang, silakan. Individu dulu ya, 10 menit. Ya, Pak Heri bilang tadi grup yang di depan semua adalah pekerja yang tidak yang produktif bilang. Bagian yang kelompok yang di belakang ini individu dulu ya. Boleh lihat gadget dengan bertanggung jawab. Yang bagian belakang bahasnya adalah ya lahan yang tidak terurus. Ya. Orang Indonesia, anak mudanya sekarang nggak ada yang mau cita-citanya jadi petani, betul? Makanya lahannya jarang yang terurus. Pak Heri mau nanya, di sini ada yang mau jadi petani nggak? Padahal kalian perlu makan dari hasil tani kan? Tapi nggak ada yang jadi petani loh anak mudanya. Ya. Individu dulu ya, kerjakan individu dulu. Yang di belakang lahan yang tidak terurus. Boleh lihat modul ajarnya, boleh lihat gawai atau internetnya. Ya. Dari masalah yang ada, kalau misalnya tidak ada pekerja yang produktif, dampaknya apa buat desa? Pasti ada dong impact-nya. Ya. Silakan kerjakan. Terus Pak Heri mau nanya, kalau kamu jadi warga desa, apa yang kamu rasakan kalau di posisi tersebut? Ya. Nah, ini pengen tahu rasanya kalau kalian jadi seperti orang-orang desa. Ya. Oke, 1 menit lagi sebelum kita ke kelompok. Ya. Oke, sudah. Sekarang Pak Heri minta kamu bergabung dengan kelompokmu. 10 menit Pak Heri minta jadikan satu kertas yang menjadi kertas utama. Boleh salah satu dari temanmu. Oke, paham ya? Paham? Diskusikan jawabannya yang terbaik menurut versi kelompok, bukan versi sendiri ya. Kertasnya itu salah satu aja, nggak apa-apa. Paham ya maksud Pak Heri ya? Beri waktu berapa menit? 10 menit. Sekarang silakan dimulai. Ayo 10 menit dapat jawaban sesuai kelompok. Dan pastikan semua paham ya. Pak Heri, ini kita mesti Di salah satu punya teman aja. Ya. Pastikan jawabannya dipahami oleh satu kelompok ya. Nah tuh, yang gue mau rapi, iya deh. Mau di ini mau ditambahin? Iya. Pakai yang bisa. Bisa asik. Ada ini banyak kekurangan dalam pekerjaan. Kurangnya dijelasin tuh kurang apa aja bang. Habis sama jawabannya. Beda-beda mana? Coba cari yang terbaik ya, terutama ke solusinya. Oke.
dirasakan ya. Iya, oh itu dulu saya paling panjang ke Karena deskripsinya cukup panjang. Iya, daripada yang lain. Kalau sudah Pak Heri akan coba early karena ngadep ke belakang karena sudah saatnya kita ini. Yang di belakang, ayo. Hasin, lampumu pindah ke sini. Dapa boleh pindah lampunya ke sana. Ya, yang cowok bertiga sama yang perempuannya berdua ya ke belakang. Ya, maksudnya berdiskusi sama di belakang. Oke, sudah. Semua ngadep ke depan dulu semuanya. Halo. Kalau depan ada yang mau maju kan? Kalau ini. Kalau dulu lebih dahulu laki-lakinya. Yuk, maju ke depan. Teman-teman, perasaan ya, semua sebutkan masukin mana? Sebelah sini aja, jangan mana. Oke, agak kesini lagi. Apa kelihatan mencilak kelihatan? Sama kasih biasa di sini. Oke, semua kelihatan temannya di depan. Mohon perhatikan. Berikan jawaban yang menurut kalian paling tepat sesuai dengan keputusan kelompok. Yang lain hargai teman yang berbicara depan ya. Sudah tentu semua orang mau bicara depan, betul nggak? Tuh. Oke, kalau gitu hargai teman yang bicara depan. Silakan. Bagus. Pertama, penyebab kekurangannya pekerja produktif. Yang pertama adalah pendidikan di desa yang kurang sehingga membuat mereka melanjutkan pendidikan di kota. Lalu yang kedua, gaji kecil di desa membuat mereka tertarik ke kota. Selanjutnya ada dampak yang timbul dari permasalahan tersebut, yaitu adalah lahan yang tidak terurus dengan kurangnya pekerja, lalu kurangnya sumber daya alam di bidang pertanian, kurangnya sumber daya manusia di bidang pertanian, lalu berubahnya nilai dan norma masyarakat. Iya, jelaskan solusi yang kamu tawarkan sebagai pemimpin daerah. Memberikan pupuk subsidi, mengembangkan potensi sumber daya manusia, membangun tempat wisata, membangun fasilitas sekolah yang jauh lebih baik. Oke, tepuk tangan dulu buat temennya. Tadi pertama yang dirasakan kelompok mereka kelompok 7 ya merasa sedih dengan apa yang terjadi. Keadaan yang terjadi di desa, mungkin gak semuanya bisa merasakan apa yang kita rasakan sekarang. Ada yang bisa ditanggapi nggak dari pernyataan temannya? Yang berbeda nih, yang satu kelompok yang di depan. Ada lagi nggak bisa nambahin? Kelompok yang di depan, solusinya yang berbeda atau menanggapi? Oke, Adriana. Ya udah, silakan Adriana, yang keras. Oke, maka pemerataan terhadap masyarakat desa dibangun fasilitas. Pertanyaannya, kalau dibikin sekolah yang baru, rumah sakit yang baru, apa yang terjadi? Perlu nggak sih tenaga kerja? Perlu. Kalau ada tenaga kerja, otomatis pekerjaan menjadi terisi. Paham ya? Oke, tepuk tangan buat dari yang Oke. Pertanyaan buat yang depan, kelompok 7 juga. Oke, silakan duduk kelompok 7. Oke, silakan. Ya, bisa di sini aja. Yang lain semua perhatikan gadgetnya simpan dulu, ya, biar kalian fokus. Nggak semua orang mau maju ke depan, biarkan mereka yang mau ke depan bersuara. Hargain ya. Oke. Silakan berikan salam, perkenalan, kelompok berapa, dan berikan jawabannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan
Lanjut. Solusinya, lihat baik-baik. Pak Heri mau nanya nanti di belakang. Ada yang bisa nambahkan nggak? Silakan. Terakhir, apa yang dirasakan kalau kamu jadi orang desa? Orang desa. Oke, yang dirasakan kekurangan tentunya ya, karena ada keterbatasan gaji dan lain sebagainya. Oke, Pak Heri mau nanya dulu yang di belakang, ada nggak solusi yang lain? Oke, coba bagian sebelah sini, solusinya apa yang lain? Ada lagi nggak? Coba solusinya bacakan. Boleh prianya, boleh perempuannya, silakan. Solusinya. Yang keras yuk, salah satu. Solusinya. Ya Pak. Ya. Nah, solusi itu harus pemerataan pembangunan gitu Pak. Pemerataan pembangunan. Betul. Ya. Sama penyaluran dana desa Pak. Oke, penyaluran dana desa. Setiap desa sekarang dapat dulu ratusan juta, sekarang 1 M ya. 1 M berarti 1000 juta ya kan? Itu dibagi ke daerah. Makanya sekarang kalian pernah dengar nggak desa wisata? Setiap desa punya objek wisatanya sendiri-sendiri. Ya, ya kan? Ya, setiap desa pasti ada tuh. Jadi ada pekerjaan baru timbul. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, beri tepuk tangan dong teman-temannya. Oke, Pak Heri akan kasih waktu sekitar 7 menit ya. Ada pesan dari temannya. Ya, untuk penugasan 7 menit ya. 7 menit dari sekarang. Jangan, yuk. 7 menit ya. 7 menit pengerjaan. Penugasan ini individu dan ini yang dikumpulkan. Oke? Tadi setelah sudah mengerti masing-masing ya apa yang dikerjakan hari ini, tuliskan dalam lembar penugasan. Nanti Pak Heri akan cek ya. Yang menjadi kesimpulan kita hari ini. Oke. Pak Heri harap kalian mengerjakan dengan semangat, dengan teliti. Oke, sebentar lagi kita akan menyelesaikan waktu yang berjalan. Oke, sambil Pak Heri minta nanti satu orang memberikan resum ya, sambil mengumpulkan tugasnya. Oke, Pak Heri minta satu orang dong membantu Pak Heri untuk meresum apa yang kita bahas hari ini. Siapa kira-kira bisa? Oke, ada bisa kasih kesimpulan dulu? Bima Sakti udah kan? Oke, berikan kesimpulan. Boleh berdiri biar kelihatan ke belakang, tidak usah pindah. Apa kesimpulan yang sudah kita dapat hari ini, Bima? Kesimpulan saya untuk kesimpulan yang saya dapat kali ini yaitu saya materi kali ini tentang faktor-faktor dan solusi di faktor dan solusi pendorong orang melakukan urbanisasi dari desa. Oke, faktor pendorongnya apa saja? Faktor pendorongnya yaitu keterbatasan lahan, Keterbatasan lahan, lanjut. kurangnya gaji, kurangnya upah masyarakat di desa. Oke, betul ya. Upahnya yang kurang, terus keterbatasan pekerjaan juga bisa, kemiskinan dan itulah yang menyebabkan orang mendorong orang untuk pergi ke kota. Ya, silakan lanjut. Yang menjadi solusinya? Solusinya yaitu meratakan fasilitas pendidikan. Oke, pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan, lanjut. Mengirimkan tenaga ahli untuk menginovasi SDM dan mengembangkan SDM yang ada di desa, lalu melakukan penyaluran dana kepada desa tersebut. Oke, penyaluran dana desa ya. Oke.
Tepuk tangan dong buat temannya, ternyata paham ya dari kata. Oke, kalau gitu Pak Heri menambahkan solusinya betul melakukan pemerataan, di mana pemerataan tersebut bisa dilakukan dengan dana desa dan juga pembentukan kota-kota baru. Makanya sekarang sering ada pemekaran wilayah. Provinsi di Indonesia sekarang ada berapa? 30, bukan 34 lagi, 37. Nanti akan terus bertambah. Papua sekarang ada 5 provinsi. Nanti Jawa, Kalimantan bisa dipecah lagi pemekaran wilayah. Tujuannya biar ada kota-kota yang baru. Jadi tidak semuanya ke Jakarta. Paham? Paham. Kalau paham, tepuk tangan buat semuanya sudah mau berkontribusi. Oke, kalau sudah kita akhiri ketua kelas. Boleh pimpin doa lagi. Bismillah.